Selamat malam buat kita semua, Shalom. Sebelumnya perkenalkan kakak-kakak semuanya, nama saya Norbert. Sekarang saya domisilinya di Kota Kupang, di NTT. Saya ucapkan selamat kenal buat semua alumni dari Sabang sampai Merauke semuanya. Baru pertama kali saya bertemu hari ini melalui Zoom. Hari ini kita akan PHPM bersama di bawah temanya salah satu nilai joy, yaitu diligent. Sebelum kita memulai acara PHPM malam ini, kita akan sama-sama menyanyi lagu Joy Anthem Song. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His good and His born. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we meet face to face. What is for you in whatever you do? Put yourself down and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His good and His born. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we meet face to face. What is for you in whatever you do? Put yourself down and spell joy. Sebelumnya kita mau doa dulu untuk doa pembukaan. Saya minta kasih Kak Geti pembukaan malam ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh berkumpul lagi di THPM malam hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati THPM malam hari ini, semoga boleh berjalan dengan baik, dan jaringan kami juga boleh stabil ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami malam hari ini di dalam tangan-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami yang mengikuti acara THPM malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebenarnya agak bingung kan, pertama Kak Ibet di TPM bilang ke saya, Lucy, kapan kamu kasih kesaksian gitu ya? Terus saya bilang, wadidaw gitu. Karena bingung gitu, apa mau saya cerita gitu. Belum pernah. Sepanjang sejarah Joy juga belum pernah di FM atau di mana gitu, belum pernah kasih kesaksian selain di cell group. Untuk beberapa anak Joy mungkin saya nggak terlalu familiar karena saya nggak terlalu lama di Joy. Saya masuk Joy itu tahun 99. Kemudian tahun 2001 itu saya udah nggak terlalu aktif di Joy karena saya udah sibuk skripsi. Tahun 2002, tahun 2000, tahun 2000, tahun 99 saya masuk Joy, tahun 2001 saya udah nggak terlalu aktif, 2002 itu saya sudah udah bekerja gitu ya, jadi sudah lebih aktif di dunia kerja, nggak sudah bisa dikatakan sudah nggak di Joy walaupun saya masih di Jogja gitu. Apa ya mau saya cerita ya? Nggak terlalu banyak yang bisa saya cerita tentang hidup saya. Mudah-mudahan membawa berkat lah.
Saya cuma sebentar di Joy karena memang mungkin gini, hidup saya itu saya bagi dalam 3 tingkatan gitu ya, 3 golongan gitu. 1 membanggakan, kedua itu bisa dikatakan down, ketiga itu saya mencoba menemukan eee, jati diri saya gitu, mencoba belajar, belum sampai ke situ gitu. Eee, saya lulus dari Atmajaya itu sebagai lulusan tercepat gitu. Dulu waktu mahasiswa itu termasuk murid yang rajin gitu mungkin ya. Jadi saya tuh lulusnya cepat. 3,5 tahun saya selesaikan S1 saya gitu. Tahun 2002. Juli 2002 saya diwisuda gitu. Agustus 2002 jadi cuma sebulan gitu. Saya udah bekerja gitu. Bekerja di kantor yang saya cari itu, yang saya dapat itu dari pengalaman saya sendiri. Jadi nggak diurus-urus orang tua gitu atau minta-minta dimasukkan orang gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya waktu bekerja waktu selama mahasiswa kan saya magang di Bahana gitu. Kemudian saya bekerja di Yayasan Andi sebagai editor buku. Membanggakan pada saat itu gitu. Dan di keluarga besar saya juga itu membanggakan karena belum ada gitu sejarahnya di keluarga kami gitu yang lulus kuliah gitu. Ada yang pernah kuliah tapi kemudian nggak lulus. Pada waktu itu ya kebanggaan orang tua itu bagi saya itu kebanggaan saya. Mereka bangga, saya bangga membuat mereka bangga gitu lah. Saya bekerja dan waktu itu fokus saya itu adalah sangat bersemangat dan berambisi untuk meningkatkan kualitas diri gitu, belajar. Waktu 1 tahun saya di Jogja, kemudian saya ke Medan, kemudian jadi wartawan, lalu kemudian saya ke Jakarta dan karir meningkat gitu. Pokoknya sampai pada taraf itu saya masih terobsesi dan sangat berambisi untuk mengejar karir lah gitu. Lalu setelah itu saya menikah gitu ya, menikah. Lalu kemudian saya punya anak. Setelah punya anak, pandangan saya itu jadi berubah gitu. Udah nggak tertarik lagi saya dengan mengejar yang samalah seperti waktu kuliah atau waktu bekerja dulu itu gitu. Saya nggak tertarik lagi untuk mengekspresikan diri atau mencari kebanggaan lewat itu gitu. Saya udah lebih tergila-gila pada anak saya gitu. Jadi obsesinya itu sudah beda gitu untuk mendidik anak gitu. Obsesi saya itu malah bagaimana membuat anak saya itu berbeda dari apa yang saya alami ketika di keluarga gitu. Lalu kemudian itu dan keluarga saya juga, suami saya tuh biasa gitu ya, orang sederhana. Kami juga bukan keluarga yang yang mungkin seperti di sinetron gitu ya. Jadi keluarga muda dengan membanggakan orang tua, bukan seperti itu gitu. Jadi kami sederhana dari satu kontrakan ke kontrakan, mulai dari nol gitu ya. Dari satu kontrakan ke kontrakan lain, berjuang bersamalah gitu bersama suami. Dan itu mungkin di luar ekspektasi dari orang tua saya gitu. Jadi sering gitu ya, mungkin orang tua saya kategori yang belum beda lah pandangannya gitu. Jadi sering saya disampaikan kalimat gitu, hanya sampai di situnya, cuma itunya udah cukupnya samamu itu misalnya gitu ya. Terus terang itu pandangan-pandangan yang mempengaruhi hubungan saya gitu dengan suami gitu ya pada waktu itu. Lalu kemudian sering mempengaruhi juga saya dengan anak saya gitu. Jadi ya tapi kami biasa aja gitu, tetap aja gitu walaupun dengan berbagai gejolak gitu biasa aja. Lalu kemudian
orang tua itu saya, kemudian anak saya besar, kemudian sampai akhirnya kami pindah ke Pematang Siantar. Saat ini kami di Pematang Siantar gitu. Pindah ke Pematang Siantar itu sebenarnya bukan sesuatu yang membanggakan. Bisa dikatakan ini down gitu. Tergantung dari sudut mana dipandang gitulah ya. Bisa dikatakan ini sebenarnya penurunan gitu. Kami pindah ke Pematang Siantar itu lalu sambutan baik dari tatapan maupun sikap gitu. Kami bukanlah bukan tatapan yang sangat berbeda lah pokoknya dari dulu yang saya lihat gitu. Kemudian itu membuat saya itu merasa agak-agak ragu gitu ya. Ya pasti mempengaruhi lah karena itu adalah keluarga gitu. Itu pasti mempengaruhi lah. Lalu saya di Siantar itu banyak awal-awal di Siantar saya banyak pelayanan di jalanan gitu. Ada teman saya yang saya kenal lewat Facebook, Tukus Murangkir gitu. Kemudian saya ketemu dengan dia, lalu saya merasa cocok untuk bergerak gitu ya. Maksudnya ya merasa cocok lah dengan kondisi yang sudah saya ceritakan tadi itu. Saya merasa cocok untuk berteman dan kemudian ikut gerakan-gerakannya dia gitu. Kemudian saya banyak berkecimpung di pelayanan ODGJ di jalanan gitu. Waktu saya pelayanan ODGJ di jalanan itu memberi makan orang-orang di jalan gitu. Jadi kita mengumpulkan nasi dari berbagai sumber donatur, kemudian dibagiin di jalanan gitu sama ODGJ gitu. Dan saya sama Gayus saya bawa gitu. Itu ikut dia memberi makan ODGJ di jalan. Ketika memberi makan ODGJ di jalan, banyak sebenarnya pelajaran yang saya dapat gitu dari ODGJ bahwa saya lihat mereka sangat merdeka gitu ya, sangat happy gitu. Walaupun mereka antara kadang normal, kadang pikirannya kemana gitu. Tapi sebenarnya mereka menurut saya itu lebih bahagia daripada orang waras gitu. Bahkan saya pernah lihat orang ODGJ itu dia tidak punya apa-apa kan di jalan, udah homeless ODGJ gitu ya. Saya kasih dia makanan gitu dan minuman. Terus dia bilang dia cuma mau minumnya gitu. Dia nggak mau nasinya. Terus dia tunjuk kasih sana aja gitu. ODGJ itu kadang itu dia bicaranya normal gitu ya. Nah mungkin pada saat itu ibunya itu dia bicaranya normal tuh dia bilang kasih sana aja gitu. Dia menunjuk ada pedagang bendera, jual-jual bendera waktu itu mau 17 Agustusan gitu. Dia bilang kasih ke dia aja. Dari tadi dagangannya belum ada yang laku gitu. Dan itu membuat aku terperangah gitu. Ini ODGJ ya, dia nggak punya apa-apa dan dia hanya bergantung dari belas kasihan orang. Masih sempat-sempatnya mikirin orang gitu. Itu pedagangnya belum ada yang laku dan dia mau berbagi ke situ dan dia tidak lapar gitu. Itu yang membuat aku terkagum dan dapat pelajaran banyak lah gitu dari ODGJ gitu. Bahwa dia nggak mikir besok, kan bisa aja dia simpan makanan gitu ya. Lalu untuk makan dia nanti sore atau nanti malam gitu. Karena belum tentu juga ada yang ngasih makan, memberi nasi untuk dia. Tapi dia kalau saat itu dia tidak lapar, ya dia bilang dia tidak lapar. Dia kasih aja gitu ke orang lain. Merdeka banget hidupnya gitu. Nah itu ketika di Siantar saya banyak ya pelayanannya itu lebih ke situ gitu, ke ODGJ. Ke orang-orang di jalanan nih. Itu membuat saya memetik banyak sekali pelajaran gitu. Lalu saat ini gitu ya, untuk belum semuanya masih proses belajar lah, masih proses belajar bahwa ya saya bilang tadi bahwa hidup saya itu ada 3 tingkatan gitu.
satu yang membanggakan, kedua itu down gitu ya. Lalu ketiga itu mencoba menemukan jati diri, itu masih proses, masih perjalanan panjang gitu. Banyak yang belum saya ini. Jadi kalau sekarang itu saya lebih ke memaafkan hidup saya gitu, memaafkan, berdamai dengan hidup saya. Saya pikir jalan satu-satunya untuk saya bisa menikmati hidup atau melihat indahnya hidup saya ini adalah berdamai dengan hidup saya sendiri gitu. Dengan memakai kata tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Apapun gitu ya, apapun yang mungkin dilihat orang gitu ya, atau apa, terutama keluarga besar gitu ya. Itu saya mencoba berdamai dengan hidup saya agar saya itu bisa menciptakan damai juga bagi keluarga saya gitu. Untuk anak-anak gitu ya, saya pikir untuk memutus mata rantai ini adalah tidak menciptakan tidak menciptakan mengulang gitu ya, terulang lagi apa yang terjadi pada saya itu ke anak-anak gitu. Kan saya udah bilang tadi fokus saya itu saat ini tuh anak-anak. Gayu sama Nenya itu 2 anak saya. Itu saya belajar dari hidup. Tuhan itu baik. Dia kasih ini ke saya. Mungkin sangat berbeda. Tidak saya inginkan atau tidak saya prediksi, tapi kemudian dia kasih ini, itu untuk saya belajar, dan ketika saya belajar itu saya pikir saya mengajari gitu, sekalian mengajari Gayus dan Nenya gitu. Saya ingin mereka itu happy dan bahagia. Mungkin seperti ODGJ yang saya lihat itu, gitu. Bukan seperti ODGJ, maksudnya punya mental merdeka gitu, merdeka. Jadi sebagai contohnya gitu ya, mereka yang homeschooling. Homeschooling itu adalah saya tanya gitu ke mereka gitu. Mereka bebas memilih metode pendidikan apa untuk mereka gitu. Mereka mau sekolah reguler atau homeschooling gitu. Saat ini dua-duanya homeschooling. Lalu Gayus kalau besok dia kelas 10 dia mau sekolah reguler, katanya itu pilihan dia gitu. Kayaknya homeschooling. Jadi dari sekarang saya ajarin bahwa mereka tidak dipusingkan dengan kompetisi. Jadi kalau mereka belajar, ya mereka mempelajari apa yang mereka suka gitu. Apa yang mereka yang membuat mereka happy. Jadi nggak usah terlalu banyak tuntutan gitu. Kalau saya tengok ke belakang gitu, dulu saya berjuang sekali untuk membanggakan gitu, membanggakan orang tua gitu. Jadi supaya fokusnya saya itu beda gitu. Saya menikmati ketika orang bangga pada saya. Nggak pernah saya tanya, apakah Tuhan bangga sama saya gitu. Tapi kemudian Tuhan tunjukkan yang lain gitu. Dia mengajarkan yang lain. Nah, itu yang saya pelajarin saat ini gitu. Lalu saya ingin ajarkan itu kepada Gayus sama Nenya, 2 anak saya gitu. Bahwa yang penting itu penuh dulu, merasa puas dengan dirimu sendiri dulu. Merasa cukup dengan dirimu, cukup dulu. Baru kita bisa keluar dengan happy gitu. Cukupkan dulu untuk dirimu. Jadi enggak terfokus atau terikut sistem yang dibuat untuk kita itu berkompetisi, yang sebenarnya kalau dilihat itu tujuannya untuk apa sih gitu. Aku pengennya mereka itu menjadi anak-anak yang bahagia gitu. Mudah-mudahan ya itulah yang nggak terlalu banyak sebenarnya sharing, kalau mau dibilang sharing nggak terlalu ya biasa-biasa lah, biasa-biasa. Dari dulu saya pikir nggak terlalu menarik, gitu-gitu aja. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan, hanya sampai di situ dulu aja sharing saya.
Maaf kalau belepotan, karena sudah saya bilang ini baru pertama kalinya saya sharing. Maafkan saya kalau belepotan. Jadi, dalam proses saya belajar dan menemukan ini, saya minta doa dari teman-teman supaya saya bisa menemukan, kebebasan dan kebahagiaan saya gitu. Gitu aja, boleh ya? Makasih. Oke, terima kasih untuk sharingnya Kak Lucy. Dengan penuh kasih saya minta Kak Susi untuk berdoa bagi Kak Lucy. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, malam ini kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bisa bersekutu bersama di THPM, bersama dengan teman-teman yang kami kasihi, yang Tuhan persatukan kami di dalam persekutuan Joy. Di Joy inilah ya Tuhan, di masa kami mahasiswa dulu, kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau, Allah yang memiliki cinta yang begitu besar dan dalam bagi kami pribadi lepas pribadi. Betapa berharganya kami, Engkau memandang kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Dan betapa dunia ini ingin menarik kami untuk menjadi serupa dengannya. Sehingga kami seringkali kehilangan kebahagiaan. Kami kehilangan apa yang menjadi inti panggilan kami sebagai milik kepunyaan Tuhan. Karena itu malam ini kami sungguh bersyukur untuk pengalaman yang dibagikan oleh saudara kami Lucy. Tahap demi tahap Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya betapa berharganya dia. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, Engkau nyatakan, dan Lucy sungguh menanggapi apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kiranya proses yang dialami ini membuat Lucy semakin mengasihi Tuhan. Begitu juga yang menjadi kerinduannya dan juga suaminya untuk bisa mendidik kedua anak mereka, menjadi pribadi-pribadi yang merdeka untuk mengasihi diri mereka sendiri, dan akhirnya bisa mengasihi sesama, menerima mereka apa adanya, karena mereka telah menerima dirinya sendiri apa adanya. Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh hebat ya Tuhan. Kami seringkali mengaburkan kenyataan itu dengan tarikan-tarikan yang membuat kami berfokus pada apa yang tidak utama dalam hidup kami. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Panggillah kami kembali kepada apa yang menjadi jati diri kami sebagai umat pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengarkan bersama ini. Kami mohon Engkau yang terus mengokohkan keluarga Lucy untuk tetap setia dalam menanggapi panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Susi. Amin, terima kasih Kak Susi. Baik, kita sama-sama akan mendengarkan sharing firman yang akan disampaikan oleh Bang Reno. Kepada Bang Reno, saya persilahkan waktu dan tempat. Selamat malam teman-teman. Malam. Senang sekali bisa bertemu dalam Zoom ini. Malam. Ya, ada Kak Lucy yang setia menari jauh di sana. Ada Bapak Pendeta Toflin juga udah lama sekali nggak ketemu. Yesti, ada juga yang di Jerman, ada yang di France, ada Bang Devri yang lagi berjuang S3. Ada banyak saudara-saudara yang saya sudah lama sekali nggak kenal. Maksudnya nggak bertemu secara langsung ya. Senang sekali malam ini kita bisa bersekutu di sini lewat Zoom. Ya, kita berterima kasih pada COVID ya. Akhirnya kita bisa ibadah daring, persekutuan daring. Saya nggak ada janjian ya dengan ini, misalnya dengan Lucy tentang kesaksiannya.
Saya juga nggak tahu teman-teman multimedia tadi pilih lagu itu nggak ada janjian, tetapi yang menarik bagi saya dan di situ saya bisa yakin bisa mengatakan bagaimana Roh Kudus mengkonekkan semua ya, terutama dalam saya tadi melihat loh apa yang disaksikan oleh Lucy ini kontekstual dari Tesalonika yang akan kita renungkan. Kemudian lagu tadi itu seperti kalau zaman dulu mungkin masih di museum ya, itu masih ada namanya istilahnya setelah firman atau sebelum firman, setelah firman ada layar suci gitu, teman-teman multimedia mungkin tahu ya. Itu setelah ada aplikasi gitu ya dari sharing yang sudah di JNP waktu itu, biasanya yang semangat request layar suci itu almarhum Romo Tom, itu semangat sekali. Saya ingat juga karena pernah salah paham maksudnya Romo Tom dengan yang saya pahami, akhirnya Romo Tom marah-marah sama saya masih ingat itu ya. Tetapi itu ya, menarik sekali tuh, ada koneksi yang kuat dari 3 bagian tadi dengan firman yang nanti kita renungkan sama-sama. Dan situ saya melihat bagaimana sebenarnya itu betapa indahnya karya Roh Kudus ya, ketika dia mau kita mau mengadakan persekutuan seperti ini, dia merangkai semua gitu loh. Kehidupan dari Lucy dia bawa ke satu titik, dan itu nanti sesuai dengan apa yang kita mau renungkan. Dan teman-teman multimedia yang mencari, entah siapa mungkin yang mencari lagu itu, kok dia hatinya terbawa memilih itu sesuatu rahasia misteri Bapa yang sangat indah gitu. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Sungguh kemurahan-Mu ya Bapa yang kami nikmati dan kami rasakan, dan itu terus Kau curahkan bagi kami. Bahkan malam hari ini kami bisa bersekutu bersama, kami terpisah secara jarak, dari sisi waktu juga ada perbedaan waktu, tetapi kami sungguh bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang mengumpulkan kami, setiap pribadi yang adalah pribadi yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu, merenungkan juga tentang suatu nilai yang selama ini kami perjuangkan di dalam persekutuan Joy, dan kami rindu biarlah hamba yang berbicara itu Tuhan Roh-Mu urapi, sehingga kehendak-Mu yang keluar dari mulutku, dari mulut hamba, juga teman-teman yang mendengar, Engkau juga memberkati, supaya suara daripada Roh Kudus itu yang didengar dan tetap tinggal dalam hati, dan Roh itu juga memberikan kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya dikasih tugas waktu itu oleh tetangga saya itu ya. Tetangga saya itu ada di sana. Itu Kak Opin gitu tuh yang maksa-maksa harus sharing gitu loh. Padahal hari Kamis biasanya saya selalu bertepatan dengan ada kegiatan di gereja gitu. Yang biasanya ibadah wilayah atau apa. Jadi selalu bertepatan dengan hari Kamis. Jadi baru ini pertama bisa bergabung karena ada unsur paksaan gitu. Jadi ada beberapa yang dibatalkan gitu. Nah, dikasih suruh sharing tentang nilai-nilai katanya. Waduh, ini sulit sekali gitu loh, karena jujur secara pribadi saya bukan orang yang bisa menyiapkan renungan gitu yang bentuknya topikal. Itu tuh saya sangat bergumul. Ya. Udah dipaksa-paksa belajar kok nggak bisa ya, gitu. Memang susah. Saya selama ini dilatih pertama dulu oleh Bang Sopar, saya ingat, terus dengan lewat Romo Tom, kemudian sekarang aktif di gereja juga menemukan pembelajaran yang sama, menemukan topiknya di dalam perikop gitu loh, setiap ada ayat gitu. Jadi dilatihnya begitu. Jadi waduh, ini saya kesulitan sekali gitu loh. Kalau langsung dikasih ayat mungkin masih lebih enak gitu. Jadi pergumulannya untuk menemukan tuh banyak, lebih kepada kekhawatiran sebenarnya sih. Ini diligent ini mau bicara apa, tahu itu sebagai sebuah nilai, tetapi membawanya itu ke dalam sebuah di dalam renungan atau dari firman Tuhan itu nggak begitu gampang gitu ya, nggak begitu gampang. Apalagi
Ya itulah, nggak begitu gampang intinya. Sharingnya tentang itu dipendekkan saja. Nah, sekarang kita sudah sampai, ini seri nilai-nilai Joy ya, kita sudah sampai ke nilai-nilai yang keenam, itu diligent. Nah, sebelum kita bicara tentang, saya sharing tentang diligent itu sendiri, saya pikir lebih baik kita sama-sama punya pemahaman tentang nilai dulu, gitu loh. Apa sih yang disebut sebagai nilai, gitu loh. Nah, nilai itu suatu gagasan atau suatu konsep yang umum yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, yang dianggap baik. Jadi kalau saya mengatakan satu nilai katakanlah diligent, bagi kita itu baik, bagi persekutuan itu baik, persekutuan Joy itu baik. Tapi bagi orang-orang di luar persekutuan Joy itu juga nilai yang baik, gitu. Punya penerimaan yang sama akan nilai itu, gitu loh. Di ujung dunia manapun mungkin mereka dengan bahasanya yang lain, tetapi nilai-nilai yang sama itu mereka paham pasti, mereka juga pasti setuju, gitu loh. Nah, karena apa? Karena nilai itu adalah sebuah keyakinan dasar yang fundamental, ya, keyakinan yang fundamental yang dia memberi panduan, dia juga memberi motivasi terhadap sikap atau terhadap tindakan. Nah, nilai hidup seseorang itu menggambarkan kualitas dari pribadinya itu sendiri. Nah, kenapa misalnya kita ketika bertemu atau melihat perilaku seseorang, kita bisa menilai dan kita merespon dan kita merasa tidak cocok dengan orang itu karena ada nilai yang berbeda menurut kita. Aku dan dia atau apa itu agak berbeda, jadi agak nggak cocok gitu ya. Ada hal yang berbeda gitu loh. Nah, karena apa? Karena nilai itu tercermin dari perilakunya terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain gitu loh. Dan kita bisa melihat itu cocok atau tidak sih dengan kita. Nah, maka ketika persekutuan Joy hadir itu memperjuangkan 7 nilai, tujuannya adalah setiap orang yang bergabung di Joy, yang singgah di Joy, yang dibawa Tuhan untuk dibentuk di Joy, mereka bisa dilatih, dibentuk untuk punya nilai, 7 nilai itu. Lewat apa? Lewat aktivitas yang ada di Joy. Mass meeting, mereka mempersiapkan segala persiapan di dalam mass meeting. Ada yang aktivitas di dalam cell group, ada di dalam training gitu loh. Tujuannya bukan aktivitasnya, tetapi di dalam aktivitas itu ada transfer nilai yang terjadi. Dan itu yang diperjuangkan terus sampai berulang-ulang kali disebut-sebutkan ya, tentang nilai-nilai itu salah satunya. Dan itu juga bukan cuma menjadi teori, tapi juga menjadi itu dieksekusi gitu loh. Teori itu dieksekusi, dan teman-teman di sini saya yakin yang teman-teman adalah alumni Joy, Joyers gitu loh. Semua berarti sudah pernah mengalami pembentukan itu. Pasti pernah. Nah, sehingga harapannya dari engage ketika kita bergabung di Joy, kita engage dalam segala aktivitas yang Joy buat, Joy rancang, akhirnya kita bisa berperilaku dan perilaku kita itu nilainya baik, nilainya space DD. Nah, maka bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan memperlakukan orang lain itu akan berbeda, akan berbeda. Itu tadi dari nilai. Nah, sekarang definisi. Kalau teman-teman definisi kata diligent membuka di kamus dan definisi dari berdasarkan firman Tuhan Alkitab gitu ya, rasanya sedikit berbeda gitu. Sedikit berbeda terjemahan. Kata yang sama, misalnya di Alkitab dalam bahasa Inggris katanya diligent juga sama. Tetapi diterjemahkan ke Indonesia beda-beda. Tapi akar kata Yunaninya itu tetap sama. Tapi kemudian kalau itu diterjemahkan, kata diligent diterjemahkan dalam umum ya, bahasa umum populer, dia diterjemahkan sebagai ketekunan, sebagai kerajinan, tahan uji, kesungguhan, energik,
saya suka yang definisi terakhir ini, keasikan, asik, ada asik, asik melakukan sesuatu. Jadi ya, ini definisinya gitu loh. Nah, ketika kita bicara tentang tekun, misalnya katakanlah salah satu terjemahan dalam bahasa Indonesia misalnya tekun ya. Tekun itu dalam bayangan kita ya orang yang melakukan sesuatu, dia terus-terus melakukannya, dia terus-terus mengerjakannya, dia menikmati ketika mengerjakan, walaupun itu susah, walaupun itu berat, dia masih terus mengerjakannya. Atau memperjuangkan sesuatu, terus diperjuangkan. Gitu loh. Jadi bukan yang gampang patah semangat, bukan orang yang gampang menyerah gitu loh. Dan itu kita diajari hal seperti itu di Joy. Ya. Katakanlah misalnya kalau teman-teman ingat berapa bulan menjelang anniversary misalnya, itu kan project besar itu. Ya. Kita semua pernah mengalami menekuni project di persekutuan Joy misalnya. Yang choir tuh, waktu masih di museum tuh ingat tuh aku jam 5, jam 6 mereka sudah latihan pagi ya, pagi. Teman-teman ministry lain musik berlatihnya gimana? Teman-teman multimedia mereka sudah biasa bekerja sampai berganti hari gitu ya, dari malam sampai pagi. Jadi itu dilakukan dengan menikmati gitu loh, ditekuni. Nah itu spirit itu saya pikir akan nilai diligent itu kita bukan barang baru kalau bagi alumni Joy, itu sudah biasa kita lakukan. Karena kebiasaan itu jadi sebenarnya ketika itu didefinisikan kita bingung gitu loh. Nah, kita bingung, tapi sebenarnya itu ada dalam karakter Joyers itu ada. Nah, maksudnya begini teman-teman, maksud saya orang-orang yang punya nilai diligent di dalam dirinya itu ketika dia memperjuangkan sesuatu, ketika dia mengerjakan sesuatu, maka dia akan melakukan itu dengan tekun, melakukan itu dengan sabar, melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun sulit, dia tetap berjuang. Saya melihat itu, maksudnya begini, maaf, kita semua di sini, alumni, Joyers, ini adalah hasil dari ketekunan seseorang. Gitu. Terutama leader-leader kita yang dulu. Gitu. Bagi kita yang diajak ke Joy, ya kita cuma diajak. Tetapi bagi orang yang mengajak, itu perlu perjuangan, dilakukan berulang-ulang. Sudah sering ditolak, sudah sering nggak dipandang atau nggak didengar. Ya, udah banyak hal yang dia kerjakan gitu loh. Ada banyak. Saya melihat ketika saya bergabung di Joy, saya melihat itu pada senior-senior saya. Termasuk seperti sini ada Kak Susi gitu ya, senior saya Kak Riana, tetangga saya tuh juga senior saya tuh Kak Opin itu ya. Orang-orang yang dulu sudah datang lebih dulu di Joy daripada saya. Nah, ada energi yang dimiliki senior-senior saya yang lebih dulu datang daripada saya di Joy. Ada energi untuk berjuang dan dilakukan dengan energik. Tapi yang menarik di Joy waktu itu adalah, saya pikir seterusnya ya, yang menarik adalah itu dilakukan dengan keasikan, gitu loh. Apa bahasanya ya? Keenjoyan mungkin tapi ada sesuatu yang menarik, itu menarik gitu loh. Itu menarik. Waktu itu nggak tahu itu namanya apa, itu menarik. Tapi kemudian setelah itu dimasuk dalam nilai-nilai ya, itu ada salah satunya adalah diligent, tekun melakukan sesuatu. Itu punya energi dan itu menarik orang untuk bergabung. Dan saya bergabung di Joy. Kemudian setelah itu masih banyak lagi orang yang bergabung di Joy karena orang-orang seperti itu, orang-orang yang di Joy, ya, yang tekun melakukan sesuatu, sabar melakukan sesuatu gitu ya. Walaupun sulit tetap berjalan, tetap dijalankan. Nah itu bukti nyata ya bahwa sebenarnya nilai diligent ini di Joy bukan teori, itu ada, gitu, ada. Dan kita adalah produk dari nilai-nilai itu yang orang-orang senior-senior kita sudah kerjakan. Dan orang-orang yang junior kita itu adalah produk dari yang kita sedang kerjakan juga. Gitu. Nah itu sebenarnya. Nah,
Beberapa hari yang lalu saya nonton film dokumenter gitu ya, dokumenter judulnya 14 Peaks, itu 14 puncak gunung. Gitu. Ini film yang menarik gitu ya. Thank you untuk Netflix, terima kasih juga untuk ponakan saya, bukan sih, pacar ponakan saya yang punya akun ya, yang saya pakai untuk menonton di Netflix. Nah, apa namanya, itu film yang menarik. Saya mendorong teman-teman juga nonton film itu, asik, cuma 1 jam saja. Ini tentang film ini cerita tentang 4 proses pendakian, ekspedisi pendakian 14 puncak gunung tertinggi di dunia. Jadi di atas 8.000 meter. Ya. Percobaan pertama untuk pendakian itu dilakukan tahun 1978. Itu pertama kali itu dilakukan. Dan itu memerlukan waktu 16 tahun. Nah, kemudian dilakukan lagi, rekor yang paling cepat itu diselesaikan dalam 7 tahun. Nah, kemudian ada seorang Nepal, dia bernama Nirmal Purja. Jadi ini menarik nih. Dia seorang Nepal, dia punya tekad begini, saya mau mendaki 14 puncak tertinggi dalam kurun waktu 7 bulan. 7 bulan. Ini dilakukan tahun 2019. Nah, kalau para ahli mengatakan paling cepat waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali ekspedisi, untuk 1 kali pendakian puncak yang 8.000 meter ke atas, itu perlu 2 bulan. Jadi dia bilang saya lakukannya 7 bulan maksimal. Pendek cerita, dia menyelesaikannya dalam 6 bulan 6 hari. Itu menarik ya, itu menarik. Nah, kenapa saya menceritakan tentang film ini, karena orang yang di dunia saja gitu loh, dia bisa mendrive dirinya untuk hal yang seperti itu. Karena dari film itu saya melihat bahwa akhirnya diligence itu nggak berdiri sendiri, dia perlu nilai-nilai yang lain. Jadi ketika seseorang melakukan nilai diligent, pasti ada sacrifice di situ, pasti ada excellence di situ, pasti ada cooperation di situ. Jadi nilai-nilai joy ini sudah sebenarnya membentuk joyers, gitu loh, menjadi orang yang punya perilaku seperti apa. Nah, itu seperti itu. Bahkan, nah itu penting sekali. Nah, itu yang umum ya. Tadi kan definisinya, kemudian apa yang umum terjadi, apa yang di dunia terjadi. Lalu apa kata firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Nah, di dalam Alkitab itu kata diligence itu sering dipakai dengan kata tekun, dengan kata rajin, sabar, juga tabah. Jadi sering dipakai seperti itu. Kalau teman-teman nanti pakai aplikasi itu paling gampang ya, misalnya diligence dalam ayat Alkitab itu ada beberapa yang muncul, tapi ketika kita baca bahasa Indonesianya ada beberapa kata juga yang dipakai gitu, berbeda gitu loh. Nah, tapi kalau bahasa Yunaninya itu umumnya memakai kata hupomone. Tuh. Jadi bahasa Yunaninya lebih juga di bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai tekun, sebagai sabar dan tabah. Nah, kata hupomone ini mengandung makna tahan menderita. Tahan menderita, artinya di dalam kehidupan beriman kita kan seperti yang tadi di-sharingkan oleh Lucy, dia beriman kepada Kristus, tapi pergumulan kan ada terus gitu ya. Pergumulan jalan terus gitu. Nggak ada orang yang mengatakan orang yang percaya kepada Kristus itu bebas dari pergumulan. Kalau ada yang bilang pasti dia pembohong gitu. Karena itu pasti ada. Itu realita hidup ya. Dan tetapi pergumulan itu silih berganti, tetapi orang percaya itu bisa tetap bertahan di tengah pergumulan yang luar biasa sekalipun. Nah, itu maksudnya definisi sederhana ya dari kata hupomone. Bahwa pergumulan itu adalah suatu realita hidup dan orang Kristen itu harus menerima itu, tetapi yang penting fokusnya bukan pada pergumulannya, tetapi kepada
Kristusnya. Nah, disitulah kita bisa punya alasan untuk bertahan, bertekun, untuk diligent. Saya mengajak kita semua membaca dari 1 Tesalonika ayat 2 sampai 10. Nah, sebenarnya ketika saya baca ini, perikop ini 1 Tesalonika ini sebenarnya bagian yang sangat menarik sekali. Menarik sekali. Karena dari sisi waktu Paulus di Tesalonika itu singkat. Tetapi dari segi dampak pelayanannya, dari sisi bagaimana jemaat itu berkembang, itu menarik sekali untuk dipelajari gitu. Ya, saya ajak kita membaca. Saya minta tolong yang kelihatan di sini. Oh iya, tetangga saya tolong dong baca dong 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Monggo tetangga Kak Opin. Oke, Om Renol sebentar. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Oke, terima kasih Kak Opin. Oke. Ya, surat jadi akan sangat menarik kalau kita baca surat Tesalonika dengan Kisah Para Rasul ya. Itu penjelasan-penjelasan dari Tesalonika itu background-nya ada di Kisah Para Rasul. Jadi itu menarik sekali. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama ini diyakini itu surat yang paling awal dari surat-surat Rasul Paulus yang lain, gitu loh. Dan menurut tradisi gereja ini dipercaya sebagai kitab tertua di Perjanjian Baru, ya. Jadi menurut tradisi ya, nanti ketika mungkin nanti ada penelitian yang baru itu mungkin bisa berubah, gitu loh. Nah, di pasal Kisah Para Rasul 16 dalam perjalanan misi kedua itu Roh Kudus mengarahkan Paulus untuk menyeberang ke Makedonia. Nah, di situ kemudian Paulus membawa Silas dan Timotius bersama-sama dengan dia, mereka ke Makedonia gitu. Itu di dalam mimpi ada yang memanggil Paulus untuk menyeberang ke Makedonia. Akhirnya Paulus menyeberang, dia pertama kali itu masuk di Filipi, dia pelayanan di situ, banyak yang bertobat, tetapi banyak juga yang cemburu karena
ada satu seperti tukang nujum atau yang bisa baca-baca mimpi atau apa itu bahasanya ya, akhirnya bertobat. Jadi ada orang-orang kaya yang kehilangan sumber kekayaannya karena dia nggak bisa meramalkan lagi gitu ya. Jadi ada banyak ada keributan di situ, akhirnya singkat cerita mereka bergeser, meninggalkan kota itu ya, meninggalkan kota Filipi, kemudian melanjut ke Tesalonika. Nah, yang menarik di Tesalonika, dia mengajar di situ ya, mungkin masih dengan muka babak belur ya, bekas karena habis dipukuli di Filipi, di penjara juga. Kemudian ke Tesalonika, dia cuma waktunya singkat sekali di situ, nggak sampai 1 bulan. Kemudian mereka diusir lagi dan ke Berea. Gitu. Menarik. Nah, Paulus itu sangat concern dengan jemaat di Tesalonika. Kemudian lewat banyak cara akhirnya dia mendapat kabar dari Tesalonika, kabar dari Timotius tentang jemaat di Tesalonika, dan itu kabar yang menggembirakan gitu loh, sampai Paulus sendiri terpesona gitu ya. Lihat di bagian ini yang sudah kita baca tadi ya. Dan akhirnya Paulus merespon dengan menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Nah, ini menarik. Jadi walaupun hanya sebentar di sana, tetapi Paulus sebutkan bagaimana karya Roh Kudus di dalam firman yang disampaikan oleh Paulus itu bekerjanya luar biasa gitu loh. Nah, karya Roh Kudus itu tidak berjalan sendiri, ya seperti yang Paulus bilang, karya Roh Kudus itu ditanggapi oleh jemaat di Tesalonika gitu loh. Di Tesalonika. Sehingga apa? Sehingga jemaat bertambah, sehingga iman bertumbuh. Dan iman teruji, walaupun kita tadi Kak sudah baca, ada penderitaan di situ. Ada penderitaan. Karena apa? Karena mereka itu yang di Tesalonika sebagian besar ini adalah orang-orang Eropa waktu itu yang di sana yang pertama kali percaya kepada Kristus. Akhirnya mereka meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan semua, dan akhirnya ini kan menjadi musuh bagi orang-orang yang di sana. Ada penganiayaan yang muncul. Tetapi penganiayaan itu tidak menjadi alasan mereka untuk meninggalkan Injil, malah semakin kuat. Semakin kuat. Nah, karena itu Paulus bilang jemaat di Tesalonika menjadi teladan di daerah Makedonia dan Akaya. Dalam hal apa? Dalam hal bertekun menjaga iman di tengah penganiayaan. Bahkan Paulus baca tadi di ayat yang sudah dibaca tadi, bukan cuma di Makedonia dan Akaya, kabar tentang imanmu itu sampai didengar oleh Allah gitu. Paulus memberi ekspresi seperti itu ya. Padahal dari sisi waktu hanya singkat, nggak sampai 1 bulan. Itu sesuatu yang menarik gitu ya. Untuk lain waktu mungkin kita merenungkan itu, bagaimana karya Roh Kudus bisa seperti itu. Nah, Pendeta Yowas Adi Prasetya menyebut, ini saya sampai bawakan ke sini karena menurut saya ini menarik, bahwa menarik sehingga akhirnya saya mau fokus di ayat 3 tentang ketekunan. Nah, penjelasan Pendeta Joas itu tentang ketekunan tuh dia punya tiga dimensi, dan itu akan sangat menolong untuk memahaminya. Yang pertama itu, ketekunan itu adalah respon iman terhadap ketekunan Kristus sendiri. Jadi yang pertama-tama itu, apapun itu, kita harus fokusnya kepada Kristus. Pusatnya adalah Kristus. Pusatnya adalah Kristus. Ketekunan adalah respon iman terhadap ketekunan Kristus sendiri. Nah, kita bisa hidup dalam ketekunan kepada Kristus karena ketekunan Kristus itu menjadi model, juga menjadi modal bagi kita. Menjadi model maksudnya ketekunan Kristus yang berfokus pada salib itu menjadi model buat kita. Yesus bisa menanggung, bisa menahan, dan menjaga hatinya untuk fokusnya itu pada salib. Walaupun Yesus tahu apa yang akan terjadi di salib. Yesus bertahan fokus pada salib. Itu menjadi model. Kemudian menjadi modal Kristus yang tekun di dalam jalan salibnya itu memberi kekuatan kepada kita untuk terus juga tekun. Apapun itu yang sedang menjadi
perjuangan buat kita sekarang. Seperti sharing dari Lucy tadi. Ya, pada Kristus, dia akan modelnya, dan Kristus itu modalnya untuk jalan terus. Nah, yang dimensi kedua, ketekunan itu adalah hasil dari ujian atas iman. Ketekunan adalah produk iman dalam dimensi penyerahan diri. Penyerahan diri. Ya, hanya orang yang bersedia untuk menyerahkan dirinya pada Allah yang bisa memperoleh kekuatan untuk bertekun. Kristus yang telah tekun menjalani penderitaan itu menjadi pengharapan Kristiani yang menumbuhkan ketekunan. Tepat sekali seperti tadi sharingnya Lucy. Melihatnya pada Kristus, kemudian diuji, orang tanya, orang apa gitu. Tapi keberserahan kepada Kristus itu yang menjadi kunci bisa bertahan. Terus yang ketiga, ketekunan itu bertumbuh subur di dalam penderitaan. Ketekunan bertumbuh subur dalam penderitaan dan tekanan hidup. Bahkan justru di dalam penderitaan dan tekanan hidup, ketekunan iman itu berkembang dan berbuah. Nah, dari 3 dimensi ini, ketekunan tadi, maka kalau kita membaca tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita baca ulang, maka akan bunyi. Bukan cuma bacaan, akan bunyi, gitu. Akan lebih berbunyi. Bahwa jemaat di Tesalonika, di dalam penderitaan penganiayaan karena iman mereka tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena memandangnya pada Kristus. Fokusnya pada Kristus yang fokus pada salib. Menjadi modal. Yang kedua, penderitaan itu sebagai ujian atas iman mereka. Mereka menganggapnya begitu. Dan penderitaan yang mereka alami itu sebagai pupuk yang menyuburkan iman mereka. Maka akan berbeda sekali kalau kita baca ulang misalnya ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Nah, kalau bicara fokus pada ketekunan saja, orang-orang Tesalonika menurut Paulus adalah orang-orang yang mereka bertekun, bertahan menderita dalam pengharapan mereka, pengharapan kepada Kristus. Nah, tema besar dari Tesalonika ini sebenarnya mereka bertanya pada Paulus, berapa lama lagi Yesus datang? Kalau saya ada yang meninggal dan semua sebelum Yesus datang, dia kemana, masuk surga. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang dipertanyakan oleh orang-orang di Tesalonika. Nah, tetapi dari 3 dimensi itu yang disampaikan oleh Pendeta Joas, kita bisa paham bahwa kalau kita mau terus bertekun, punya ketahanan untuk jalan terus, gitu, maka Yesus yang menjadi pusat. Ya, sadar bahwa penderitaan karena iman itu sebagai ujian. Ujian atas apa? Akan iman itu sendiri. Nah, penderitaan itu dipandang sebagai pupuk, gitu, sebagai kesempatan untuk iman kita bertumbuh terus. Maka orang Kristen, orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang tidak takut dengan pergumulan, orang-orang yang lebih kuat dengan realita seharusnya. Gitu. Kalau sebentar-sebentar bertanya, kenapa begini Tuhan? Aku sudah begini, kok dapatnya ini dan itu semua, maka ada pertanyaan besar dalam hidupnya. Tuhannya menjadi pusat atau Tuhannya menjadi pelayan yang harus memuaskan semua keinginan dan kebutuhannya. Nah, dari situ membawa sebuah pertanyaan yang bagi saya cukup serius. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, seberapa banyak engkau bisa menanggung? Kalau ini ketekunan adalah bicara tentang menanggung, menahan dalam penderitaan. Pertanyaan yang menjadi pertanyaannya, seberapa kuat saya bisa menanggung? Itu yang menjadi penting. Seberapa lama engkau dapat tekun, bertahan dengan imanmu?
Nah, karena itu saya berpikir ini menjadi penting akhirnya dalam persekutuan Joy. Jawabannya adalah persekutuan Joy. Itu adalah komunitas. Menemukan komunitas yang sehat, menemukan komunitas yang kuat, itu menjadi kunci seberapa lama saya bisa bertahan, seberapa lama saya bisa bertekun dalam iman. Karena apa? Karena ada saudara yang lain. Karena komunitas itu kan komunal, ya. Nggak sendiri-sendiri. Komunitas yang sehat itu bukan komunitas yang saling sikut dan menjatuhkan. Tetapi bukan juga kumpulan dari orang-orang yang kuat, enggak. Kita semua adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang ringkih, tetapi punya Tuhan yang sama, yang sudah memberi model, dan dan itu menjadi modal bagi kita. Sehingga kita bisa bertahan. Ketika saya lemah, saya ada tetangga. Taupin. Ya. Bahkan dulu dalam persekutuan, siapa yang paling mensupport kita? Orang-orang di dalam sel group kan? Orang-orang yang di dekat kita. Orang-orang yang senior-senior kita ya, itu ada dalam lingkaran ring satu kita. Nah, karena itu komunitas yang sehat itu menjadi kunci pertumbuhan iman jemaat. Gitu. Karena itu Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat. Kepada orang-orang, kepada sesuatu yang jamak gitu. Bukan cuma pada si A, si B. Komunal. Nah, di bagian itulah peran persekutuan Joy itu menjadi penting. Menjadi penting juga bagi kita yang sudah di mana-mana sekarang dengan perjuangan kita masing-masing ya, dengan rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, untuk selalu kita punya komunitas yang sehat, yang kuat. Ya, yang seperti itu. Nah, jadi aplikasinya bagaimana? Aplikasinya saya pikir hanya cuma dua aplikasi saja. Yang pertama, apapun yang sedang teman-teman kita perjuangkan sekarang. Seperti sharing dari Lucy tadi, perjuangannya seperti itu. Apapun itu, mungkin ada masa-masa kritis mungkin ya. Mau bertahan sampai kapan dengan perjuangan ini? Mau bertahan sampai kapan dalam menjaga iman seperti ini? Mau bertahan sampai kapan melakukan usaha dengan benar, tidak curang gitu, atau dalam pekerjaan, dalam dunia pekerjaan atau dunia pelayan atau apapun gitu. Atau seperti sharingnya Lucy tadi, nilai-nilai apa yang saya mau bawa tanamkan pada anak-anak saya. Itu bukan sesuatu yang gampang itu, apalagi dalam domestik kita masing-masing kan, itu sesuatu yang kita alami gitu loh. Kontekstual dari nilai itu sendiri, dari nilai diligent itu. Nah, jadi ketika sepertinya tak tertahankan lagi gitu loh, maka aplikasinya adalah fokusnya kepada Kristus. Bukan kepada saya, bukan kepada rasa-rasanya saya, bukan kepada bukan kepada saya. Fokusnya adalah, intinya adalah pada Kristus. Maka pasti akan menemukan kekuatan baru. Pasti akan menemukan penyemangat baru. Karena apa? Karena Kristus sebagai model dan Kristus juga sebagai modal untuk jalan terus. Yang kedua, aplikasinya adalah komunitas yang sehat, penting. Ini sekarang THPM kita ini adalah salah satu bentuk komunitas. Komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat. Bagaimana kita sama-sama berjuang dengan iman kita dan bagaimana kita saling menguatkan. Maka seperti diligent, akhirnya nilai-nilai diligent itu tadi, nilai diligent itu menjadi lebih bunyi sekarang, bukan cuma sekedar definisi dari kamus atau dari Google gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi, bahwa ketekunan itu sumbernya dari Kristus, dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kemuliaan Kristus. Dan yang kita mengerjakannya gitu, dengan kesadaran bahwa ini semua berat memang, tetapi
persekutuan dengan Kristus itu yang menjadi modal buat kita. Jadi apapun yang menjadi pergumulan teman-teman sekarang yang sedang diperjuangkan, berfokuslah pada Kristus, melihat pada Kristus. Dan teman-teman pasti akan menemukan kekuatan baru. Terima kasih. Saya mengundang siapa untuk berdoa. Oh, Oce. Boleh saya minta Oce untuk menutup dalam doa. Halo Oce. Boleh Bang? Dengan suaranya. Mari. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, mengucap syukur untuk Bang Renol yang sudah sharingkan firman. Biarlah apa yang sudah di-sharingkan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami bisa terus sadar siapa kami, bagaimana kami mengandalkan Engkau Tuhan, bagaimana kami terus tekun dan berpengharapan kepadamu, dan ingat bahwa satu-satunya Allah yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Dan kami akan lanjut lagi untuk fellowship, untuk masuk ke sharing pokok doa. Kiranya Tuhan saja yang mau memampukan kami untuk terus saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Oce. Sama-sama Bang. Silakan Norbert. Baik Kak, selanjutnya untuk leader di setiap grup tadi, supaya memperkenalkan apakah ada newcomers di grup kecil tadi, biar memperkenalkan diri lagi. Say hi to all of us. Ya, di room 1 ada beberapa teman baru, yaitu Bang Renol, sama Adi Toflin, dan Bernard. Karena grupnya katanya horor, jadi dia pindah ke room 1. Kayak gitu. Silakan Bang Renol dan Adi Toflin. Hai! Kalau Bernard itu stok lama, muka baru di room 1. Jadi saya pindah ke room. Oke, room 2 silakan. Kak, suaranya belum dinyalakan. Katanya mau memperkenalkan diri dulu newcomers-nya. Silakan newcomers, perkenalkan diri dulu. Kak Susi, kakak dulu yang memperkenalkan, baru dia memperkenalkan diri. Gimana sih Kak? Bang Renol, silakan Bang. Oh, perkenalkan diri. Oke, selamat malam. Ini saya pertama kali gabung di sini. Saya diajak oleh Kak Opin, disuruh sih jadi bergabung. Saya dulu di UKDW 99 ya. Sejak tahun itu saya belum meninggalkan Jogja sampai sekarang. Jadi saya masih di Jogja bersama istri juga, dulu orang Joy juga. Jadi ipar-ipar jadinya di Joy juga gitu. Jadi saya selain di Joy ada istri, ada ipar, ada keponakan juga, semua di Joy gitu ya. Jadi darah Joy itu udah mengalir gitu ya. Nah, di Jogja sekarang beraktivitas, berpelayanan, juga bekerja, berusaha juga di Jogja. Itu aja, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Reno. Kok face-nya kayak Dito ya? Iya, emang alumni Duta Wacana rata-rata mirip Dito. Mukanya mirip ya semua. Produknya kayak gitu semua Duta Wacana. Berarti Adi Toflin juga silakan Adi. Dosennya juga sama. Sekarang Adi Toflin, ayo perkenalkan Dewi juga. Iya, terima kasih. Saya nggak perlu lagi perkenalkan nama kan? Perlu lah, Adi namanya siapa? Adi namanya siapa? Oh my God. Oke, apa lagi mau diperkenalkan? Perkenalkan aja ya, buat yang belum kenal. Kan nggak semua kenal. Iya, saya
pertama, kok pertama sih, jadi bingung mau perkenalkan apa lagi. Dari saya di Duta Wacana, tapi duluan masuk di Joy sih dari 2001. Habis itu 2001, tapi belum terlalu ini, sudah kenal Joy duluan sebelum masuk di Duta Wacana, Teologi Duta Wacana 2002, terus lama sekali waktu kuliah karena sering main-main dan lebih senang mainnya daripada kuliahnya waktu itu. Akhirnya kelamaan kuliah dan masuk keluar Joy juga karena agak sedikit bandel, jadi sekarang sudah agak lebih bertobat, kelihatan dari mukanya. Jadi saya kemudian pindah-pindah tempat, waktu masih kuliah juga sempat di Solo, habis itu kembali ke Jogja lagi, habis itu ke Bekasi, terus dari Bekasi ke Bali, dari Bali ke Sumba, 10 tahun di Sumba, kemudian selama itu juga di GKS 10 tahun dan menikah juga dan maksudnya berkeluarga, dan puji Tuhan sekarang Tuhan karuniakan 1 orang anak bersama 1 orang istri, dan saat ini kami pindah ke Sulawesi Selatan, ke Luwu Utara, di Masamba, di kota ini kabupatennya. Kami di sini karena istri bekerja di sini, jadi kami pindah ke sini. Dan ya itu aja sih. Tidak ada lagi. Susi ini kategori anak bungsu ya? Yang balik lagi ke rumah bapak ya? Oh. Akhirnya dia kembali ya, anak yang hilang gitu. Adi ini tim musik dulu di Joy, Kak. Musik ministry. Iya. Saya dulu di Joy di tim musik gitu. Kok ulang ya? Ya pokoknya itulah. Udah Kak, udah selesai dengan saya. Silakan yang lain. Oke. Terima kasih. Silakan Kak di room 2. Nggak usah kali ya? Bernard nggak usah. Nggak perlu Bernard, nggak perlu. Silakan yang lain Kak, di room 2 ada? Di room 2 ada 2 teman baru. Yang pertama Angelina Sitio. Perkenalkan dirimu, Angel. Ya, halo. Halo. Nama saya Angelina Sitio. Dulu seingat saya ya, masuk Joy itu sekitar tahun 2015 sampai di tahun 2019 di akhir kuliah. Seperti itu. Dulu saya masuk ministry dance seperti itu. Ada pertanyaan? Dulu kuliah di mana? Di mana dulu? Sekarang saya kuliah dulu di Sanata Dharma. Oh iya benar. Iya dia. Sadar. Anak sadar. Selamat bergabung. Semoga minggu depan ini ya datang lagi nggak kapok ya. Enggak kapok, tapi saya tuh sering mau ikut, tapi saya bingung mau ikutnya masuk online-nya itu di mana, saya bingung. Baru tadi lewat Kak Fancy tahu. Oh, tinggal di mana Angel? Belum masuk grup ya? Tanpa sayap. Belum. Bagi yang ini masukkan grup dong. Iya, nanti masukin grup. Oke, siap. Oke. Terus yang berikutnya ada Tino. Tino ini belum pernah ikut Joy, jadi dia itu tertarik karena temennya Tino nih namanya Angel Sitio tadi itu selama kuliah dulu di Jogja itu ikut Joy, dan Tino merasa banyak hal yang baik yang terjadi dalam diri Angel sehingga dia tertarik tahu Joy. Dan malam ini dia bergabung bersama kita. Ayo Tino, perkenalkan dirimu. Tunjukkan pesona. Halo, Tino. perkenalkan nama saya Martina Emi Putra. Bisa dipanggil Tino. On cam dong. Saya baru pertama kali ini gabung
ke Joy. Ya kurang lebihnya itu aja karena belum banyak pengalaman atau yang lainnya karena baru masuk. Iya, baru gabung ya. Welcome. Welcome. Selamat datang, Ki. Salam kenal. Salam kenal. Iya, salam kenal. Terima kasih. Semoga nggak kapok ya. Itu ya. Oke. Ya, baiklah. Ya, yang lain silakan di grup 3, room 3. Apakah ada newcomers? Room 3 tadi menunggu newcomers tapi nggak dikasih. Kami menanti tadi. Sedih kali tuh Sedih room banget kami 3. cuma bertiga di room 3. Minggu depan Lihat yang room dikasih, lain Kak. kok ada yang ber-7, ber-6, ya ampun. Ya udah cocok gitu Yang lah. membagi. 3 ya 3. Iya. Kan secukupnya. Takdirnya bertiga. Oke. Maaf ya room 3, itu kesalahan saya. Getty tolong Getty ya. Kamu. Aku aja Evan, pergi kok lagi, stop, terima kasih. Evan. Gue kasih laporan kosut. Oke, sudah. Room 4, saya yang wasit. Room 4, room 4. Adakah newcomer? Enggak ada. Oke, Kak, lewat. Saya nasibnya. Oke, room 6, silakan room 6. Apakah ada newcomer? Oh, masih ada room 6. 5 loh, Kak. 5 dari 4 ke 5, Kak. 5 5 itu dikosongin. adalah 5 itu dikosongkan room empty khusus. chair. Ya. Itu ruang maha Cia khusus. tanya dulu room 5, siapa tahu ada yang jawab. Tidak ada, Kak, ya Tuhan, kalau ada yang jawab tuh. Saya dengan Lukas Tadi sudah saya lihat mengatur room 5 sih, tidak ada orang. Cuman Alin Palamba juga nggak masuk di room 6. Jadi kayaknya nggak ada orang deh. Room 6 ya? Oh, oke. Baiklah. Ya, room 7? Room 7 kami ada Norbert. Oke, silakan. Silakan memperkenalkan diri Pak Jaksa. Halo, selamat malam. Sebenarnya beberapa kali saya join. Oke, Kenapa feedback. Beberapa kali saya join ikut THPM, tapi nggak sampai selesai kadang-kadang, Kak. Jadi saya terhitung newcomers bisa sampai akhir hari ini. Nama saya Norbert. Sekarang saya tinggalnya di Kupang. Di Joy waktu itu dari tahun 2013 sampai 2017. Waktu itu pelayanannya di fellowship. Itu aja, Kak. Terima kasih. Tugasnya apa, Norbert? Kak Linda. Ya, Kak? Tugasnya di Kupang apa? Ya, saya di Kupang, Kak. Tugasnya apa katanya? Sekarang jaksa, Kak, saya. Yang Jaksa, agung apa Kak. yang tidak agung? Sejauh ini masih yang agung kayaknya. Yang besar, salah. Kak, dari ukuran badan yang besar. Oke. Ya. Semuanya sudah di ini ya, sudah diperkenalkan. Oke, saya kembalikan ke MC. Setelah ini apa MC? Silakan. Terima kasih, Kak Cia. Sudah memperkenalkan newcomers, berhubung fellowship tidak mempersiapkan lucky person, jadi nanti minggu depannya. Dapat Mungkin ada pengumuman, Kak? Ya. Untuk Oke, terima kasih Norbert. Ya, kita ada pengumuman ini beberapa announcement untuk minggu depan THPM tetap ada di jam yang sama, 7:30 di Indonesia Barat, 8:30 di Indonesia Tengah, dan 9:30 di Indonesia Timur. So stay tune, jangan sampai ketinggalan. Minggu depan pembicaranya adalah Mas Sigit, temanya adalah, nah ini dia, disiplin. Kesaksian oleh Kak Lia, multimedia, dan juga MC-nya Kak Bai. Bai mana dia keluar. Oke. Terus untuk Joyers yang punya anak dan ingin anaknya turut serta ambil bagian dalam pelayanan Joy Kids Night, itu nanti boleh mendaftarkan diri ke Kakak Opin atau ke Kakak Ibet seperti itu. Jadi silahkan. Itu ya tanggal 7 Juli pelayanannya. Silahkan. Ini seperti Lukas ini loh. Ini kan Lukas juga masih kids ya. Kayak gitu. Meskipun sebentar lagi dia akan jadi teenager,
tapi dia masih melayani. Jadi mungkin anak-anaknya yang lain pengen melayani juga, ya silakan bergabung. Yang terakhir adalah ini ngobrol bareng Profesor Reynold Kasali. Ini di Jakarta, kita onsite, jadi sudah ada link pendaftaran untuk turut serta. Silakan nanti bisa didaftarkan ikut kalau yang ada di Jakarta. Ya mungkin juga ada yang pengen ini kali ya, yang pengen apa? Pengen dari luar kota juga datang bergabung. Mari silakan bergabung. Temanya adalah Joy Transformasi. Ini ada alamatnya. Nanti kalau pengen tahu alamat apa segala macam, bisa komen di grup atau menghubungi saya atau Bernard. Seperti itu. Tuh. Ada lagi? Sudah ya? Biasanya andalkan GPS, Cia. Ini ya, kenapa Kak? Biasanya andalkan GPS. Oh, GPS ya. Ya, boleh. Ya, lah, gunakan Kak. penduduk setempat. Oh, gunakan penduduk setempat. Oke. Ya, Kak, ini kita belum tahu, belum ada persetujuan apakah boleh disiarkan langsung atau enggak. Kayak gitu. Jadi masih nanti kita tunggu lagi seperti apa kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Thank you, Luke. Buat yang belum mendaftarkan dirinya di data anggota, boleh nanti ada ini ya, scan QR-nya nanti boleh dibagikan lagi. Silakan. Oke. Silakan MC. Thank you Kak Cia untuk announcement-nya. Udah selesai malam hari ini, udah di akhir THPM. Sebelum kita menutup THPM, saya minta Kak Bernard tutup kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah THPM kami pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan tentang firman, gimana kami berjuang di dalam iman kami, dalam pergumulan kami selalu fokus kepada Engkau Tuhan. Biarlah juga melalui persekutuan ini kami juga bisa saling menguatkan, saling mendukung Bapa. Bahkan pada malam hari ini, biarlah Engkau saja kabulkan permohonan kami seturut dengan kasih karunia-Mu dan waktu menjaga kesehatan kami. Engkau berkati kami dalam setiap aktivitas esok hari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Bernard. Acara THPM kita malam hari ini ibadahnya telah selesai. Kita semua akan kembali. Ada istirahat sebelum kita melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Farewell Song. Silakan Susi buka mic-nya, Taufin, andalan. Selamat malam, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di THPM minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Bye.